Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinung Meranggraini, NIM 203015000029 dari kelas PJKRA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami manusia melalui dimensi filsafat atau upaya memahami eksistensi manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena manusia dibekali dengan berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain, yaitu kelebihan nafsu, sifat dasar iblis, taat, patuh dan tunduk, sifat dasar manusia, dan akal, sifat keistimewaan manusia. Ketiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat mempromosikan diri sebagaimana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan abadi. Untuk memenuhi rasa ingin tahu itu, manusia menggunakan jalur pendidikan. Melalui pendidikan, manusia memperoleh berbagai ilmu baru dan dapat mengembangkan ilmu tersebut. Filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang selalu menggunakan pemikiran mendalam, luas, radikal, dan berpegang pada kebijaksanaan dalam melihat suatu problem. Dengan kata lain, filsafat selalu mencoba mencari hakikat atau maksud di balik adanya sesuatu tersebut. Apa itu filsafat? Sebelum lebih jauh membahas tentang hakikat manusia dalam dimensi filsafat, terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata philosopein dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet. Plato sebagaimana dipaparkan oleh Andre Ataujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter berikut. Yang pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Adanya kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban rasional. Kemudian yang kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakiki dari realitas. Karena itulah, filsafat bersifat metaempiris. Keempat, filsafat bertujuan untuk mengungkap tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami idea tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Idea tentang kebenaran dilihat dari sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Kemudian yang kelima, mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Dalam butir ini, filsafat berkaitan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup manusia.
Dari berbagai karakter di atas, filsafat dapat didefinisikan dalam 3 hal. Pertama, filsafat sebagai hasil perenungan. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil permaungan atau ide-ide yang ada. Perenungan ini adalah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua, sebagai kritik. Dalam pengertian ini, filsafat berusaha mengerti, membedakan, dan mengambil keputusan. Ketiga, filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Sebagai sebuah ilmu filsafat, selalu berusaha untuk bertanya dan mempertanyakan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran dan sebab yang terdalam dari segala hal. Kemudian dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan, akar dari pengetahuan, atau pengetahuan yang terdalam. Secara terminologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenan dengan pengertian filsafat, yaitu yang pertama, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang amat luas atau komprehensif yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Kemudian, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Kemudian, filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai individu. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau tergantung dengan mood. Manusia estetis pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi di dalam jiwanya. Kemauannya adalah meningkatkan diri pada kecenderungan masyarakat dan zamannya. Yang menjadi tren dalam masyarakat menjadi petunjuk hidupnya, dan oleh sebab itu ia diikuti secara seksama. Namun kesemuanya itu tidak dilandasi oleh passion apapun, selain keinginan untuk sekedar mengetahui dan mencoba. Hidupnya tidak mengakar karena dalam pandangannya pusat kehidupan itu ada di dunia luar. Panduan hidup dan moralitasnya ada pada masyarakat dan kecenderungan zamannya, yang pada akhirnya model manusia estetis ini hidupnya hampir tidak bisa lagi menentukan pilihan karena semakin banyak alternatif yang ditawarkan masyarakat dan zamannya. Jalan keluarnya hanya ada dua: bunuh diri, atau bisa juga lari dalam kegilaan, atau masuk dalam tingkatan hidup yang lebih tinggi, yakni tingkatan etis. Kemudian yang kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh, dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Hidup manusia etis tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih tinggi. Manusia etis pun akan sanggup menolak tirani atau kuasa dari luar, baik yang bersifat represif maupun non-represif,
sejauh tiran atau kuasa itu tidak sejalan dengan apa yang diyakininya. Kemudian yang ketiga, tahap religius. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dari sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas. Dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik, antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan. Mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua ini menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat, dimana yang pertama yaitu masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani atau sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu aliran serbazat. Aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Manusia bergerak menggunakan organ, makan dengan tangan, berjalan dengan kaki, dan lain-lain. Semua serbazat atau materi. Berdasar aliran ini, maka dalam pendidikan manusia harus melalui proses mengalami atau praktek psikomotor. Kemudian aliran serbaruh. Aliran ini diberi nama aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Tanpa ruh atau jiwa, maka jasmani, raga atau fisik manusia akan mati, sia-sia dan tidak berdaya sama sekali. Kemudian aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori animat dan inanimate, makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani, jiwa dan raga. Dan terakhir yaitu aliran eksistensialisme, yaitu aliran filsafat modern ini berpikir tentang hakikat manusia yang merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Yang kedua, sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai individu. Dalam bahasa filsafat dinyatakan yaitu self-existence adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existence ini mencakup pengertian yang amat luas, terutama meliputi kesadaran adanya diri antara semua realita. Self-respect, self-narsisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Kemudian makhluk sosial. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial. Keberadaannya tergantung oleh manusia lain. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Kemudian yang terakhir yaitu makhluk susila. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah
sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Kesadaran susila tidak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, sebab justru adanya nilai-nilai, efektivitas nilai-nilai, berfungsinya nilai-nilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, pandangan Freud tentang struktur jiwa atau kepribadian. Menurut Freud, ahli ilmu jiwa, struktur jiwa atau kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu bagian dasar. Bagian ini merupakan bagian paling dasar, yaitu berkenan dengan hasrat-hasrat dan sumber nafsu kehidupan. Kemudian bagian tengah terletak di tengah antara bagian dasar dan bagian atas, menjadi penengah antara kepentingan bagian dasar dan tujuan-tujuan bagian atas. Bagian tengah ini bersifat objektif dan realistis, sehingga pribadi seseorang dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis. Kemudian terakhir bagian atas, bagian jiwa yang paling tinggi, sifatnya paling sadar norma, paling luhur. Bagian ini yang paling lazim disamakan dengan budi nurani. Kemudian yang keempat, tujuan hidup manusia. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini pasti mempunyai asal-usul dan tujuan keberadaannya. Begitu juga manusia. Pikiran manusia tidak pernah mampu menjelaskan secara terperinci tentang substansi asal mula tersebut. Meskipun demikian, pikiran manusia dapat dipastikan mampu secara logis menyimpulkan dan menilai bahwa hakikat asal mula itu hanya ada satu, bersifat universal dan berada di dunia metafisis. Karena itu bersifat absolut, yang tidak mengalami perubahan serta sebagai sumber dari segala sumber yang ada. Hakikat dan martabat manusia. Dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari 2 unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan an-nafs, memiliki 3 daya. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosof Muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Suci hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana yang menyucikan roh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkatkan kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaiknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya melalui keimanannya, atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari makhluk lainnya, termasuk para malaikat. Berdasarkan uraian di atas, tahap religius dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan menyebabkan pengaruh positif yang luar biasa. Antara lain yang pertama yaitu keyakinan keagamaan mampu menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan. Penciptaan yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki sasaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, manusia dibolehkan memanfaatkan ilmu dan teknologi selama tidak merusak norma-norma ilahiyah yang berlaku kepada manusia. Kemudian yang kedua, keyakinan keagamaan mampu mewujudkan kemasyarakatan yang sehat, yaitu menghargai hak asasi manusia, menghargai aturan-aturan dan pembatasan, menganggap keadilan sesuatu yang suci dan menawarkan rasa cinta kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, keyakinan keagamaan mampu mewujudkan dalam diri manusia kekuatan untuk bertahan dan menjelmakan kepahitan menjadi rasa manis. Orang yang beriman mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini
berada dalam pola aturan tertentu yang disebut sunnatullah atau hukum alam. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua ini bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Dalam sub ini membahas keterkaitan antara pendidikan dengan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia terhadap proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik dan dapat mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada. Dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia, sehingga dihasilkan manusia yang sejati, yang utuh sebagaimana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan mengenai memahami manusia melalui dimensi filsafat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.